Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya atas sama official lagi. Semoga kalian sehat berkabar kalau untuk kita semuanya gimana kabar kalian sehat? Waras kasam, masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan teman kasam yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Dengar-dengar besok Typhoon ya cuy ya T8 katanya cuy. Sekarang itu udah T3 ya di televisi ya. Jadi buat kalian hati-hati besok masak apa nih kalau Typhoon kalian ke pasar nggak kayak Samti tetap ke pasar ya cuy ya. Awas jangan pakai payung, nanti jeblak ke atas brok gitu kan. Katanya sih besok T8 ya, tapi saat ini itu T3. Ya ampun. Kita berdoa dulu ya. Tadi udah berdoa belum sih? Ya pokoknya sehat selalu untuk kita semuanya ya, berkah berkoloh yang masih berkelut dengan pinjol, hutang piutang, rentenir, semoga Allah mudahkan dalam membayar ya cuy ya. Amin ya robbal alamin. Aduh, Kaisam hari ini sibuk sekali sampai kepala cenut-cenut ya cuy ya. Kaisam punya apa namanya, jeruk. Ini tuh murah, satu satu kreseknya tuh $20 tuh isi banyak ya. Jadi buat kalian tuh kalau misalkan majikan itu nggak pernah ngasih buah-buahan, beli sendiri aja tuh $20 Kaisang juga banyak nih. Biasanya makan banana cuma lagi bosan ini, makan apa ini, kam ini bukan jeruk katanya. Oke, hari ini ada, kabar Indonesia lagi. Aduh, ini kayaknya sih laki-lakinya diduganya peperan ya, cuy ya. Soalnya dari bahasanya saat ditangkap dia itu, "Oh mau jauh." Katanya sih dia nggak bisa napas, ketangkap cuy. Perampok! Aduh aduh, ini kira-kira teman kalian bukan ini para mafia kok, mafia terbang ke sini. Kalau menurut kayak Tisam ini bukan pakai visa turis ya, kalau visa turis pastinya help help gitu kan pakai bahasa Inggris ya. Kalau ini tuh pakainya mau ciao, berarti kan ini si cowok ini bisa bahasa Kantonis, berarti kan dia lama tuh di sini, jangan-jangan ini pacar kalian cuy. Sembarangan guys, masa pacar saya perampok? Ya kali ya kan. Aduh cuy, jadi ceritanya kejadian ini di Kuntong ya cuy ya, kejadiannya sih kemarin polisi ini menerima laporan polisi. Polisi ini menerima laporan di Kuntong ya cuy ya, di industrial Hongtai ya cuy ya, jadi kayak di situ tuh kayak bangunan-bangunan industrial kayak gitu. Dilaporkan ditangkap seorang laki-laki berumur 37 tahun ya, ini dari Indonesia ternyata, warga negara Indonesia. Tapi belum dijelaskan ini statusnya pemegang paper atau apa, masih dalam penyelidikan. Cuma yang jelas ini sudah dikatakan orang Indonesia. Jadi ceritanya ada orang lokal yang sedang menukarkan cek cuy. Jadi ceknya ini ditukarkan dengan uang cash senilai 500.000 Hong Kong dollar. Wow, 1 miliar cuy. Nah, mungkin sih sudah diintai tuh sama teman-teman kita. Teman-teman kita kayak Sam, bukan enak aja. Iya, maksudnya sebangsa kita gitu kan. Kita harus akui saja kalau teman-teman kita nih para dedengkot-dedengkot laki-laki yang ada di sini ya yang nggak punya kerja petatang petenteng peperan itu ya kan. Nih, potensinya untuk menjadi perampok ini. Wis, jangan-jangan ini penghuni jembatan Seribu Bidadari lagi. Kerjaannya perampok, yang bajunya branded gitu kan, tahu-taunya kerampok. Seuzon aja Kaisang, ya boleh dong mencurigai, ya nggak sih? Nah, jadi ceritanya si orang lokal ini cuy, umurnya 28 tahun, masih ABG ya. Jadi dia ini menukarkan cek ya, terus ditukar dengan uang cash senilai 500.000 Hong Kong dollar, yaitu lembaran seribuan cuy. Setelah dia ini membawa uangnya itu di tas ya cuy ya, ternyata dikuntit cuy dengan orang Indonesia ini. Jadi pelakunya itu ada 3, perempuan, laki-laki, dan laki-laki. Nah yang keduanya ini masih buron cuy, masih dalam pelacakan polisi. Berarti ini ada part 2-nya nanti kalau ketangkap ya. Apakah polisi Hong Kong ini akan menangkap? Tentunya, pastinya. Soalnya temannya ketangkep nih cuy, pastinya kan antara antara dia yang mengorbankan sendiri di sel prodeo gitu kan, atau membongkar ini temennya. Mudah-mudahan aja si anak peperan, jadi kan nggak bisa dia out ya dari Hong Kong ya, harus surrender dulu kalau misalkan mau pulang, iya nggak sih? Nah ini, jadi posisinya si laki-laki ini, apa namanya, ngebuka ini tas ranselnya mau menguasai si uang yang seribuan itu. Diikuti dari belakang ya cuy ya, diikuti dari belakang, pas di depannya si, Hong Tai Industrial itu dirampok. Ya namanya dirampok berarti kan mengambil secara paksa ya cuy ya. Mungkin orangnya yang umur 28 tahun ini bermarga Ma ya cuy ya. Dia ini si apa namanya, si Mister Ma-nya nih ngomong, "Help help help!" Ya kan.
Terus akhirnya larilah ke dalam gedung Hongtai Industrial ini. Kejadiannya di Kuntong ya cuy ya, kemarin. Jam 2, jam 2-an, jam 3-an sih, soalnya laporan polisi itu masuknya jam 3 sore. Saat di gedung Hongtai itu ternyata di situ tuh banyak orang cuy. Nah alhamdulillahnya respect ya, namanya juga di bagian industrial kayak gitu ya, mungkin orangnya sterek-sterek, pekerja keras gitu ya kan, ala-ala kuli mungkin ya. Jadi akhirnya langsung ditangkep lah, langsung ditaruh di tanah, dibekep itu si emas-emasnya, terus ngomong, "Mo kem Thailand," katanya. "Oh mo chow," kan orang Indonesia bisa bahasa Kantonis ya, berarti kan udah lama di sini ya. Aduh aduh. Nah laporannya ini yang 2, ini perempuan sama laki-lakinya kabur. Berarti ini kan mafia, sindikat, perampok. Gila, 1 miliar, kok bisa gitu, mata ini yang mengawasi. Dia habis nuker cek tuh, habis nuker duit, jalankan aksi, iya kan. Sampai mikir gitu ya, kadang-kadang ini. Jadi akhirnya video yang beredar di media sosial ini 1 menit ya cuy ya, di mana penangkapan laki-laki Indonesia umurnya 37 tahun ya, ditaruh di lantai ya, jadi di sebuah gedung itu di dalamnya, terus ditaruh di lantai, terus nggak kasih gerak gitu, jangan biarkan sampai lolos. Soalnya kan kalau perampok kayak gitu kan dia punya tenaga ekstra pastinya, punya gendam, Kaisang punya gendam, punya gendam. Akhirnya ketangkap, mungkin apesnya kali ya cuy ya. Sampai pada akhirnya sampai 1 orang aja nggak bisa, apa namanya, menghandle ini si laki-laki, akhirnya 5 orang, menahan ini si laki-laki. Ada orang yang ngitungin duitnya itu, kira-kira ada yang lolos nggak ya? Kira-kira ada yang ngambil nggak ya? Uangnya berceceran dan berjatuhan di situ. Jadi alhamdulillah nih, perampok Indonesia 37 tahun ketangkep, puas, ladas. Ini temennya nih lagi di mana nih temennya nih? Pasti nih temennya lagi ketar-ketir ini di luar ini ya. Jangan-jangan temen kalian nih cuy, emas-emas ini. Aduh umurnya 37 tahun ya. Coba-coba ini kira-kira mukanya kalian tahu nggak sih? Atau gosip-gosip tahu nggak sih? Oh jangan-jangan itu kayak Sam. Aduh, ini sih yang jelas bukan visa turis ya, tapi dia sudah lama di Hong Kong dan berprofesi sebagai perampok, rampok, kesini ngerampok. Nah ini makanya kenapa kayak Sam itu woro-woro ya cuy ya. Kalian itu coba edukasi saudara-saudara kalian yang ada di Indonesia. Jangan mau ditipu-tipu aja dengan visa turis masuk ke sini bisa mendapatkan pekerjaan. Ya pekerjaan ilegal memang banyak, tapi konsekuensi dan resikonya itu membahayakan. Loh cuy, kalau misalkan kita kekurangan uang, kekurangan biaya untuk ngekos dan lain, apalagi laki-laki ya cuy ya, kerjaannya itu kan nggak sebanyak domestic helper gitu. Domestic helper kalau misalkan kalian overstay kalian bisa stay in ya kan. Kalau paperan kayak gini, kalau anak overstay kayak gini, yo kalau misalkan dia nggak apa modal pentol ya cuy ya, yang rampok kayak gini, 3 orang loh, hampir aja kena 1 miliar ini duit. Tapi alhamdulillah lagi apes mungkin ya, kurang sajen kayaknya semalam ini. Jadi menggegerkan berita lokal bahwa perampok Indonesia ketangkap di Kuntong kemarin jam 3. Aduh, udah Kak Isam udah biarin aja. Iya, self rodeonya berapa? 10 tahun ya cuy. 10 tahun wis biarin aja, di-sell aja di sini. Wis menjadi beban. Ya inilah apa namanya, kadang kita bingung untuk memerangi overstay dan paperan kayak gini ya. Kadang kita mikir, ya udahlah kita ambil paperan aja lah. Lumayan kita bisa numpang hidup di sini. Kita jangan egois ya cuy jadi orang. Kalian sudah menyalahi apa namanya, aturan gitu. Ya walaupun Hong Kong ini surganya pekerja migran ya cuy ya, di mana aja bisa. Mau shopping semuanya mall, masuk ke sini mall, keluar mall, exit exit MTR keluar mall. Banyak mall nggak punya duit guys. Aduh ya itu yang bikin mumet ya kan. Aduh, gimana dong? Nah menurut kalian gimana nih cuy? Kok banyak ya perampok-perampok kayak gini ya? Dikira tuh orang tuh pada takut gitu, ternyata untuk masalah perut orang tuh mampu melakukan kejahatan seperti itu ya cuy. Dikira itu pasar apa ya, di sini pasar Indonesia gitu yang selempet-selempet kayak gitu. Ini targetnya nggak main-main, sasarannya itu dia memantau di bank gitu kan. Ya memang kalau turunan perampok ya angel cuy, mau digimanain juga angel.
Wis puas ladas ajalah kayak di sampe itu setuju memerangi untuk perampok-perampok kayak gini, mafia-mafia kayak gini, obat-obatan dan lain-lain, wis ditangkepin aja. Nih ini juga ada nih, di Simsasu ya cuy ya, ketangkep lagi nih, mafia-mafia Indonesia yang di dalamnya ini, apa namanya, perumahannya dijadikan tempat, apa namanya, obat-obatan. Nanti itu kita beritanya show up lagi, biar orang-orang di luar sana tuh tahu gitu, sadar diri gitu. Eh, jangan jadi lapsap di sini. Duh, bingung ya cuy ya menasehati orang-orang kayak gini tuh, iya kayak di sana ya penjara Hong Kong sampai tidak bisa menampung para penjahat ini. Kejahatan ya orang Indonesia itu urutan kedua, serius. Aduh. Nah mungkin itu berita yang bisa Kaisam share ke kalian, jejari rampok Indonesia ini ketangkap. Ya mau nggak mau ya kita harus berbesar hati bahwa memang banyaknya anak luaran di Hong Kong ini memicu kejahatan. Yuk kita apa kena namanya aja, imbasnya aja, orang Indonesia ketangkap. Ya kita sih bersyukur aja ya, semoga aja ditangkepin semua aja. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga menginformasikan kepada kalian ya cuy ya, jangan jadi rampok dan jangan mencuri, jangan menguasai properti atau hak milik orang lain ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.